Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan ring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Baik Bapak Ibu, izinkan pagi hari ini saya melanjutkan bedah buku kita, buku yang sedang dibedah, buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Untuk mengawali materi ini, saya ingin mengulang sejenak pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau ditanya mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita, jawabannya karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Jadi kalau kita ingin merubah takdir kita, tentu yang dirubah adalah pola hidup kita. Nah, seperti kita ketahui, takdir ada dua awal mulanya, yaitu takdir yang mubrom dan mu'alaq. Mubrom artinya tidak bisa dirubah dan itu sedikit jumlahnya. Kita terlahir dari ibu kita, matahari terbit dari timur, dan sebagainya, itu sedikit. Ada juga takdir yang dalam motivasi ini yang kedua, yaitu takdir tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Datangnya sakit tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola, diubah musibah menjadi rahmah. Ketika kegagalan menghampiri kita nggak bisa dihindari tapi bisa dikelola, bagaimana mengubah kegagalan jangka pendek menjadi sukses jangka panjang. Dan yang ketiga, takdir yang 100% diserahkan kepada manusia, dalam bahasa pesantren disebut takdir mu'alaq. Artinya 100% diserahkan kepada manusia, dalam tanda petik hidup adalah pilihan. Nah ini, jadi kaya juga takdir, miskin takdir. Kalau boleh milih, kita tentu milih takdir kaya, yang dengan kekayaan itu untuk mudah kita beramal. Nah kalau hidup adalah pilihan, maka yang harus kita ulangi lagi, nasib kita hari ini apapun kondisinya adalah hasil pilihan masa lalu yang telah kita putuskan. Hari ini kita ada di masjid ini, pilihan sebelumnya saya mau sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas, ikut kajian, pilihan kita. Sebagian kita sekarang sudah pensiun, ya kenapa pensiun? Pilihan kita sebelumnya, sebelum menjadi pegawai. Kalau sebelumnya menjadi pengusaha mungkin tidak pensiun. Nah kalau nasib hari ini apapun hasilnya adalah hasil pilihan-pilihan yang lalu yang kita putuskan, kabar baiknya kita masih punya waktu. Nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita sekarang yang kita putuskan. Jadi kita kumpul di sini ingin mengubah pilihan hidup kita untuk kehidupan yang baik, husnul khotimah. Jadi nasib kita hari ini pilihan yang lalu yang kita putuskan, nasib kita yang akan datang adalah pilihan-pilihan kita yang sekarang yang kita putuskan. Nah karena itu kalau kita ingin mengubah takdir kita, ubah takdir Anda dengan mengubah pola hidup lama Anda atau menciptakan pola hidup baru. Mengapa kita harus mengubah pola hidup lama atau menciptakan pola hidup baru? Karena dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi kalau kita dalam hidup ini jangan konyol, kita ingin hasil berbeda tapi melakukan hal yang sama. Mohon maaf,
Ada yang mengatakan, Albert Einstein mengatakan bahwa itu orang gila. Ingin hasil yang sama tapi melakukan hal yang sama. Ingin hasil yang berbeda tapi melakukan hal yang sama. Teorinya kalau kita ingin hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Karena itu kalau kepada kita yang hari ini masih terus kok sholatnya nggak bisa khusyuk, kok sholatnya tidak nyaman, tidak nikmat gitu. Nah kalau masih melakukan hal yang sama, ya akan sama. Karena itu ubah polanya. Mungkin kemarin kita sholat tapi nggak ngerti maknanya. Mungkin kemarin sholat ingin khusyuk, baru takbiratul ihram berpikir untuk khusyuk. Padahal sebelumnya diawali dari wudunya, mendengar adzan sudah mulai dirasakan bahwa itu panggilan Allah. Lalu wudu bukan sekedar yang nampak oleh kita bahwa itu sedang membersihkan fisik, tidak. Buktinya apa? Punten, ketika kita buang angin, toh yang dicuci bukan daerah sana, tangan dan muka juga. Artinya apa? Ketika wudu, betapa kita lagi secara rohani membersihkan tangan kita dari dosa-dosa kita. Bayangkan dari misalkan wudu di duhur, kita bayangkan dari pagi sampai itu tangan itu untuk apa saja. Mohon ampun ya Allah kalau tangan ini banyak dosa, gugurkan dosa tangan saya, gugurkan dosa mata saya, telinga saya dan sebagainya. Itu mulai terasa. Jadi berangkat ke tempat sujud, tempat sholat itu udah dengan perasaan saya ingin menghadap kepada Allah untuk mohon ampun, saya ingin bersyukur dan sebagainya. Jadi polanya yang dirubah. Ya kalau melakukan hal yang sama seperti kemarin, bacaan sholatnya juga tidak, mas dari kecil sampai sekarang tidak berkembang, tidak ada pemanaan, kemudian tidak ada penghayatan dari setiap pra sholatnya, ya sulit dibayangkan. Jadi ubah takdir Anda dengan mengubah pola hidup lama Anda atau menciptakan pola hidup baru. Kenapa? Karena dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi kita sepakat hari ini ingin mengubah pola makan kita, pola tidur kita, pola fikir kita dan sebagainya. Dan ada berapa pola sih yang mau kita bongkar? Sebetulnya cuma 3 yang utama: pola fikir, pola hati, dan pola kerja. Tapi masing-masing ini ada turunannya lagi. Misalkan di pola fikir kita satu aja belum selesai, dan pagi ini saya ingin menyelesaikan, syukur bisa masuk ke pola fikir berikutnya. Pola fikir yang pertama yang harus kita ubah, orientasi hidup kita harus akhirat. Jangan orientasi dunia. Kita kadang-kadang urusan agama tujuan dunia, apalagi tujuan dunia. Ubah sekarang, seluruh hidup kita orientasinya harus akhirat. Apa dasarnya? Kemarin jelas ayatnya Al-Qasas ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini landasan yang harus kita ingat di surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat. Jadi yang pertama dicari orientasi akhirat. Nah karena kita hidup di dunia, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Lalu buku ini mengatakan bahwa inilah revolusi pola hidup, solid, cerdas, menarik keberuntungan. Di mana keberuntungannya ketika kita orientasinya akhirat? Saya ngulang satu hadis ada, karena yang lalu sudah. Rasul menyampaikan wa man kanatil akhiratu niyatuhu jama'allahu lahu amrahu wa jalahinahu fi qalbihi wa dunya wa hiya rahimah. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan keinginannya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan mendatangi secara berlimpah ruah. Subhanallah, ketika orientasinya akhirat justru dunia mendatangin kita. Kisah-kisah yang lalu di pertemuan-pertemuan awal sudah kita bicarakan, seperti kisahnya Abdullah ibnu Mubarak yang bapaknya seorang tukang kebun tapi punya anak yang luar biasa alim, kaya, dermawan ya. Ayahnya seorang tukang kebun yang soleh, yang ketika kita bekerja semuanya orientasi akhirat. Ini sudah. Lalu apa bahayanya? Ini pertemuan terakhir. Bahaya orientasi dunia, urusan jadi berantakan, tertolak kebaikan di mata Allah, menyimpang, dan sangat mungkin mengajak orang lain untuk menyimpang. Ini bahaya orientasi dunia. Nah, materi baru hari ini tambahan. Nah, sekarang aplikasinya gimana? Kita ingin menjadikan orientasi hidup kita akhirat. Mari kita lihat. Apa solusinya agar orientasi hidup kita akhirat? Ada 2. Yang pertama, mengubah amal mubah menjadi ibadah. Itu rumus pertama. Amal mubah menjadi ibadah. Yang kedua, memahami alat dan tujuan. Sekarang yang pertama, mengubah amal mubah menjadi ibadah. Mubah adalah pekerjaan yang pelakunya tidak diberi ganjaran, dan apabila meninggalkannya tidak dihukum. Contohnya apa dalam hidup? Makan,
minum, tidur, tamasya, kerja dan seterusnya. Secara umum hukum dasarnya mubah. Bapak boleh makan, boleh tidak. Walaupun pada perkembangannya makan bisa wajib, bisa haram, gitu kan. Kalau Bapak puasa ya makan jadi haram kalau siang hari. Kalau Bapak demo lama, mogok makan, ya kalau nggak makan mati ya wajib makan. Tapi hukum dasar makan itu adalah mubah, gitu ya. Mengerjakan tidak dapat pahala, meninggal juga tidak dosa. Kerja juga hukum dasarnya mubah. Dalam tanda petik boleh kerja, boleh tidak, suka-suka kita lah, itu karena mubah, gitu kan. Nah, karena kondisi keadaan bisa berubah menjadi wajib, haram, makruh dan lain. Tapi sekarang kita akan ngomong bagaimana yang hukum mubah tadi beda dengan wajib. Sholat wajib, kalau nggak tinggalkan dosa, ya. Puasa Ramadan wajib, kalau nggak puasa dosa. Kalau yang makan, minum, hukum dasar ini, kerja, tamasya, olahraga mubah. Nah, bagaimana yang mubah tadi diubah menjadi ibadah, sehingga hidup kita sampai tidur pun kita bukan dicatat tidur di sisi Allah, tapi dicatat sebagai ibadah. Kita olahraga pun fisiknya kita olahraga, di sisi Allah catatannya kita sedang ibadah. Bagaimana caranya? Ini yang kita akan rubah pertama. Nah, semua amalan mubah bisa berubah statusnya menjadi ibadah apabila niatnya ibadah. Jadi sekali lagi, sore dari sini dulu. Hadisnya ini, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ini dasarnya ya, di buku di halaman 62. Perhatikan dengan baik. Dari Umar bin Khattab, Rasul bersabda, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta atau kemegahan dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Jadi konteks di hadis ini sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau karena mencari keridhaan Allah, dia punya pahalanya. Kalau hijrahnya, oh di sana dagangnya rame, ya dapat itunya, dagangnya. Oh di sana menikahi orang-orang Madinah, ya dapatlah itu yang dinikahi. Nah, bayangkan kalau kita mau olahraga, niatnya biar sehat, ya dapat yang selalu dikasih. Coba kita balik, saya niat olahraga, ibadah biar sehat, biar bisa sholatnya kuat, menolong orang lebih kuat dan sebagainya. Diniatin, Bismillah, saya ibadah, olahraga, saya niatin ibadah. Ya kita bayangkan kan, banyak di antara kita bagaimana Rasul sholat sampai kakinya bengkak karena saking lamanya. Kita kan kadang-kadang terbalik, belum sholat kakinya sudah bengkak karena asam urat, itu berarti. Karena apalagi rematik, karena apalagi ya itu berarti kita kalau ingin sholat ya seperti Masya Allah Ta'ala yang katanya terawih, yang saya belum pernah ikut ya, tapi dengar aja yang semalam 30 juz itu kayak apa, gak kebayang sama saya, tapi mereka kuat-kuat luar biasa ya. Artinya Pak, gak kuat kita kalau, mohon maaf ya, gangguan fisiknya juga lemah. Baca Quran, jangan salah, baca Quran tuh lawannya ngantuk Pak. Kalau Bapak kita gak sehat, oksigen gak sampai di otak, baru jangankan 3 juz sekaligus, selesai 1 juz udah alhamdulillah itu. Ngantuk Pak, baca buku ini tantangannya ngantuk Pak ya. Saya kadang-kadang target ya tertentu lah, misalkan 100 lembar. Kalau lagi kuat bisa. Saya pernah membaca buku dalam sebuah training, suruh menyelesaikan buku 3 hari itu 800 halaman. Saya selesai, tapi don't fit. Kalau lagi lelah nggak bisa. Maka diimbangi olahraga biar gak ada asupan oksigen ke otak sehingga kita segar terus. Dikir Pak, dikir awalnya bener Pak, lama-lama ngapain Pak kalau udah dikir lebih 15 menit? Dikir apa dikir? Tidur kan? Kenapa? Karena kita nggak sehat. Jadi semua sekarang lakukanlah kerja kita, nyari uang. Kalau hanya niat nyari uang, ya sebab berapa lah uang kita, nggak kaya-kaya juga. Buktinya kita belum udah beli pesawat pribadi kan? Ya biasa-biasa aja maksudnya kan. Ya udah, kerja diniatin ibadah. Bayangkan rumah tangga diniatin ibadah gitu ya.
Oke, saya akan kasih pendapat para ulama ya. Pertama, Ibnu Rajab berkata, ketika seorang mukmin meniatkan amalan mubah sebagai ibadah, hal itu dapat membuahkan pahala. Perhatikan yang baik. Ketika seorang mukmin meniatkan amalan mubah sebagai ibadah, hal itu dapat membuahkan pahala. Minum kita bismillah. Ya, ngilangin haus biar kita bisa banyak ibadah kepada Allah, biar bisa bersyukur dan sebagainya. Terus diniatin. Jadi mau melakukan sesuatu, pasang niat dulu. Ya, Mu'adz bin Jabal berkata, saya menjadikan tidur saya sebagai ibadah, sebagaimana halnya qiyamul lail. Maksudnya ia berniat tidur agar dapat melakukan ibadah di hari malam. Dia tidurlah biar cukup tidurnya, biar nanti malam bangun kuat. Coba bayangin aja. Bahkan Rasul mengatakan kalau mau tidur adabnya kita berwudu, kemudian berdoa, baca zikir seperti zikirnya baca sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Allahu Akbar, ayat kursi. Maka kata Rasul, orang yang tidur diawali dengan berdoa, baca ayat kursi, sepanjang tidur dia dikatakan bukan tidur tapi sedang berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Efektif sekali kan? Kitanya tidur tapi catatan di sisi Allah berzikir. Coba bayangkan, setiap malam berzikir kan enggak kuat kita. Sama seperti amalan-amalan yang lain. Kalau kita membangun rumah tangga, sesering ya, terakhir ini Masya Allah Ta'ala, orang konsultasi luar biasa ya, memang bukan jaminan ekonomi bagus tuh, rata-rata rumah tangga itu ya merasa begini, merasa begitu. Solusi saya selalu tanyakan, dulu waktu nikah niatnya apa? Ya biar bahagia Pak, gitu kan. Karena kita satu hobi, satu apa. Sekarang bahagia, enggak bahagia Pak terjadi. Ya paling berapa lama bahagianya gitu. Ya coba, kalau saya mengatakan jangan mengobati penyakit sebelum mendiagnosis penyakitnya. Temukan, diagnosis dulu. Orang sakit perut tidak selamanya karena sakit mah, bisa jadi belum makan. Begitu pula ketika kita menterapi diri, jangan nyari solusi dulu sebelum tahu sebabnya. Lacak ke belakang. Dulu waktu nikah niatnya apa? Kalau niat selain karena ibadah, masalah. Makanya kalau itu tobatin deh, kita niat membangun rumah tangga ibadah. Bayangkan aja kalau sholat waktunya terbatas. Ngurus rumah tangga 24 jam sepanjang hidup Pak. Kalau Bapak niat membangun rumah tangga nggak ibadah, rugi banget. Diniatin ibadah kita nikah. Ngurus rumah tangga, ngurus anak ibadah aja dia, membiayai keluarga ibadah, melayani istri ibadah, subhanallah. Ini harus dirubah semua. Kita ada pertobatan lah, mungkin kita salah niat dalam hidup ini. Dr. Umar Sulaiman Al-Arskor mengungkapkan, jika seorang muslim meniatkan tidur, makan dan minumnya untuk ibadah agar bisa sholat malam dan jihad di jalan Allah, maka perbuatan tersebut mendapat ganjaran pahala karena niatnya. Subhanallah Pak ya. Ini harus berani kita mengubah orientasi pikir kita, harus orientasi akhirat. Jadi sebelum saya belajar ini Pak, jujur aja mungkin seperti yang lain semua juga berproses. Dulu kalau mau olahraga, mending untuk sholat, mending untuk baca gitu. Ternyata tanpa diimbangin olahraga yang benar juga akhirnya bisa kalah kan. Kemarin Bapak lihat saya 6 bulan ya, yang sampai kaos kaki, harus ya sujudnya susah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini termasuk terima kasih kepada Bapak Ibu udah mendoakan saya langsung atau tidak langsung. Saya sudah hampir ya udah 90% lah. Ya masih ada gangguan dikit. Salah satu terapi apa? Ya olahraga. Saya habis subuh, sebelum ini kan gini, ngerasa kalau malam bekerja, karena nulis paling enak malam, sehingga sering tidurnya sedikit. Karena tidur sedikit, habis subuh saya langsung tidur, karena nanti kalau nggak ngisi kuliah subuh, kalau habis kuliah subuh tidur. Habis itu kan karena duha udah ada kerjaan lagi. Nah ternyata dampaknya kena gula, asam urat tinggi dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah normal semua dengan izin Allah. Saya kalau habis subuh olahraga sekitar 1-2 jam. Olahraga serius, ya jalan, senam, sepedaan statis, apain aja. Sambil ngapain? Ya kan sambil murojaah, sambil zikir. Karena niat olahraga, ini ibadah juga pikir saya kan. Kalau saya sehat, saya bisa nulis banyak, saya bisa zikir banyak, saya kemana-mana kuat gitu kan. Tidak ada jadwal yang dibatalkan, misalkan ngurus mimpin perusahaan, mimpin pesantren, butuh tenaga gitu. Jadi ketika kurang motivasi olahraga, nggak dapat olahraga karena niatnya tinggi, saya biar sehat, biar panjang umur, biar bisa beribadah lebih banyak, itu rubah. Jadi alhamdulillah, termasuk saya berani rubah polanya. Tadinya tidurnya malam, sekarang ya udah jam 10 saya harus tidur, dipaksa walaupun sulit, biar apa?
jam 2, jam 3 udah bangun. Jadi dirubah, tidur dulu baru saya kerja. Kalau kemarin Pak, kalau gak asik nulis sampai jam berapa? Jam 12, jam 2 langsung sholat malam. Ya, terus akhirnya tadi habis subuh ngantuk, tidur. Padahal buruk tidur habis subuh itu. Oke, ini contoh. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, setelah mengubah amal mubah menjadi ibadah, ini pastikan kita Pak ya, bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini kita rubah amal mubah kita diniati menjadi ibadah. Dan itu latihan Pak. Mau makan ya bismillah, mau olahraga bismillah, biar saya sehat, biar saya kuat ibadah, kuat nolong orang lain, kuat membiayai keluarga, terus saja pokoknya jangan sampai kita satu amalan tanpa diniatin ibadah. Yang kedua, kita harus memahami alat dan tujuan. Pahami betul alat dan tujuan. Nah, mari kita lihat. Memahamkan diri kita mengenai perbedaan antara alat dan tujuan dalam semua hal. Ini supaya kita tahu bahwa alat atau perantara jangan sampai kita jadikan tujuan, dan tujuan kemudian kita abaikan. Dunia ini bagi umat Islam bukanlah tujuan. Begitu kita menjadikan dunia sebagai tujuan, hancur kita. Nah, kebanyakan kita mencari uang tujuan, kaya tujuan, padahal alat. Nyari uang untuk apa? Ya, untuk beribadah, untuk nolong orang, untuk bangun masjid, gitu kan. Dunia untuk apa? Dunia sarana mencari bekal untuk akhirat, bukan tujuan. Berapa banyak orang menumpuk kekayaan harta dunia, hancur juga kan? Bagaimana kayanya Korun, Firaun, Markos, sebut aja lah kita itu semua. Nah, harus pastikan bahwa kita bisa membedakan mana yang sarana, mana yang tujuan, mana yang alat, mana yang tujuan. Oke, kita sekarang konkret aja lah dalam kehidupan sehari-hari. Inikah orientasi hidup kita? Uang yang banyak, rumah, tujuan kita nyari hidup kan nyari uang. Begitu dapat uang mati. Ya, rumah besar juga ditempatin berapa sih? Gitu ya. Kendaraan, perhiasan, pekerjaan, perkawinan, anak-anak, jabatan, kekuasaan, status sosial. Ini semua apa tujuan hidup kita? Bukan, ini sarana. Ini semua adalah sarana. Mari kita lihat konkretnya. Kalau betul uang itu bisa membahagiakan orang dan sebagai tujuan hidupnya, Adolf Merkel kalau orang kaya di Jerman nggak mati bunuh diri Pak. Ngenes matinya Pak dia. Karyawan dia sampai 30.000 Pak. Kayak apa perusahaan besarnya. Tapi dia menabrakkan diri di rel kereta kalau nggak salah itu. Subhanallah. Jadi bukan karena bayangkan aja kalau sampai karyawan 30.000, saya nggak ngebayangin omset perusahaannya seperti apa Pak. Tentu bukan orang miskin, orang kaya mati bunuh diri karena salah orientasi, gitu. Oh mungkin kalau punya jabatan, Vargas Pak, presiden Brazil mati dengan menembakkan pistolnya ke jantungnya Pak, ditemukan oleh anaknya di apartemennya. Bayangin aja, sementara kita berebut ingin jadi pimpinan, dari mulai yang rendah sampai yang puncak ingin menjadi pimpinan. Nah kalau sebagai menjadi pimpinan tujuan ibadah, Masya Allah. Saya pernah ingat seorang gubernur di Jawa Barat mengatakan dulu ketika saya belum jadi gubernur ingin bangun masjid satu aja luar biasa sulitnya mencari dana. Ketika saya jadi gubernur berapa banyak masjid saya bangun dengan keputusan dia. Masya Allah. Coba mengeluarkan keputusan yang dengan tanda tangan saja rakyat menjadi sejahtera. Judi dengan keputusan hilang misalkan. Keren banget kan? Bolehlah kita menjadi pimpinan, silakan, tapi tujuannya dibenarkan dulu orientasinya. Bahwa jabatan bukan tujuan, tapi sarana mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Ya kembali ke akhirat, masuk surga. Kalau bisa kan gitu, diperjuangkannya kita. Seperti itu. Ibu-ibu yang bagaimana merindukan seorang ibu pasti ingin cantik, ingin kaya, ingin terkenal. Marilyn Monroe Pak, cantik, kaya, terkenal, tapi mati bunuh diri Pak. Sebelum mati bunuh diri itu dalam beberapa kisah dia berpidato di depan anak-anak ABG mengatakan hati-hati kalian terhadap popularitas, hati-hati kalian terhadap kerja di sinema. Kalau ada orang paling menderita di dunia, sayalah orang paling menderita di dunia. Bayangin aja Pak, hartanya berlimpah, kayak cantik, terkenal, saking cantiknya mengatakan saya bisa melakukan hubungan laki-laki manapun karena saya cantik, saya bisa makan pagi di New York, makan malam di Paris. Keren banget. Kita mah tetap aja makan malam di Bekasi, pagi di Bekasi. Ini saking kayanya gitu.
tetap aja mati, bunuh diri, karena nggak bisa membedakan mana sarana dan tujuan, mana alat dan tujuan. Dunia ini bukan tujuan buat orang muslim, Pak. Sarana mencapai tujuan. Rumah tangga kita sarana mencapai tujuan. Oke? Terry Costa, seorang dokter di Prancis, sepekan bisa berapa kali talk show di TV, mati, bunuh diri. Dale Carnegie, mohon maaf, sebagian orang kerja, jangan-jangan termasuk saya, dulu bukan mengidolakan, ya taunya itu belajar motivasi karena dia motivator dunia. Dia udah motivator, psikolog, penasehat 4 presiden Amerika, Pak. Terus kiai di agama dia, buku-bukunya larisnya kayak kitab suci, saking larisnya buku-buku motivasi dia. Tapi yang terjadi, akhirnya dia mati bunuh diri. Kecewa sekali saya belajar banyak bukunya, terakhir guru saya mati bunuh. Wah, bahaya ini kalau saya ngikutin terus, saya nggak ngomong ngoreksi gitu kan. Nah, pelajari gimana? Ya karena orientasinya dunia. Jadi tahu ya, Bapak ilmunya bagus ya Pak, tinggal kita aplikasi. Saya belajar pertama dari buku dia adalah cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu begitu belajar pertama saya dari dia, cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, dan luar biasa sukses. Saya di usia berapa udah manajer lah, sudah punya posisi karena saya punya keterampilan itu, mempengaruhi orang lain tidak terasa, mencari kawan. Ya kalau bahasa agama jelas silaturahim lah. Tapi kemudian saya mikir, kenapa dia udah dicari bagaimana cara mempengaruhi orang lain, misalnya ketika ketemu senyum, salam, sapa, terus puji orang tadi yang orisinil, oh Bapak bagus ya topinya, beli di mana, asli lah. Jangan mengkritik, jadi pendengar yang baik, itu rumus-rumusnya. Tapi kemudian diperhatikan bagus sekali itu. Kalau Bapak ketemu teman Bapak, terus hindari perbedaan. Udah tahu dia pendukungnya A, kita lawan ngeritik A, ya bubar lah itu sebentar lah. Ya, jadi cari mirroring, persamaan gitu. Adalah rumus-rumusnya. Pastikan dia hebat, temannya banyak apa, orang muridnya aja pada jago-jago kan gitu kan. Tapi setelah pelajari, untuk apa saya berbuat baik kepada orang lain di buku itu, agar orang lain berbuat baik dengan kita. Jadi kalau saya ngakrapin dia, biar dia punya proyek saya dikasih, biar dia punya peluang saya dikasih. Intinya orientasi dunia. Saya berbuat kepada orang lain biar orang lain berbuat baik kepada kita. Dalam kenyataan hidup, seringkali kita udah baik sama orang, orangnya cuek sama kita. Apa nggak jantungan? Wassalam lah, stres Pak. Islam enggak, kalau kita berbuat baik kepada orang lain karena Allah, dia mau baik sama kita, mau Allah pasti balas, karena Allah nggak pernah salah membalas, aman. Itu kurang lebih kalau saya pelajari wallahu alam ya kesalahan yang lain. Tapi begitu saya ulang lagi, di mana ini salahnya ya? Di situ ternyata Islam yang luar biasa solusinya Pak. Rubah orientasinya akhirat. Ya Michael Jackson juga demikian. Oke, yuk kita bicara melihat uang dengan bening hati, dengan hati yang jernih. Uang alat apa tujuan? Coba nih perhatikan dengan baik Pak. Dengan uang mungkin kita bisa beli obat seharga berapapun dengan uang, tapi bukan beli sembuh. Ulang lagi Pak. Dengan uang mungkin kita bisa beli obat, tapi bukan beli sembuh. Pasti enggak orang yang obat mahal bisa sembuh? Enggak. Rezeki saya pertama bisa berubah jualan habatus sauda. Mungkin Bapak dulu pernah kenal 2008 itu ada habatus hakiki, itu punya produk saya. Saya di dalam satu silaturahim ketemu orang terus ngajarin saya begini begitu, itu menjadi apa yang membuat mudah. Kala itu saingan belum seperti sekarang. Terus saya membawa produksi itu mudah sekali habatus sauda Pak. Itu kan kayak pasir Pak, dijemur, kering, disangrai, kemudian di blender jadi bubuk. Masukin kapsul, udah masukin botol gitu. Satu botol isi 60 dulu saya ingat. Modal sekitar paling tinggi 3.500 sama botolnya gitu. Nah saya jual 25.000, kan itu udah gede banget itu. 25.000 itu. Orang nggak beda tahu juga orang lain dan menyehatkan juga kan. Suatu hari ketemulah orang, dia cerita, oh obat apa Pak Rahmat? Ini herbal habatus sauda. Saya sampaikan hadisnya, ya yakin aja dengan Allah dan Rasulnya. Boleh buat saudara saya baru pulang dari Amerika berobat. Obatnya mahal sekali Pak Rahmat, satu kapsul 150.000 sehari satu. Dia bilang Masya Allah Ta'ala, sebulan berapa kan gitu kan. Terus begitu coba aja ini Pak, 25.000 pertama dibayar 25.000 satu. Begitu dengan izin Allah sekali lagi minum habatus sauda, perubahannya luar biasa. Udah nggak pakai kapsul itu lagi. Besok lagi nggak mau beli 25.000, malu katanya. Ini yang kapsul 150.000 masih 25.000. Akhirnya habatus sauda dibeli
boleh nggak dibeli beda Pak Rahmat? Iya ya, silakan aja Pak. Saya mau belinya 100.000 Pak, satu botol. Kemahalan Pak, jangan Pak, nggak enak saya. Nggak apa-apa, nggak mau saya, takut dosa saya. Nggak, 75.000 deh, sudah 75.000 aja. Ada 17.000 Pak, modal 3.500 dibeli 75.000. Di bawah tas aja enteng udah jutaan tuh Pak. Nah karena dia orang kaya, temennya siapa? Orang kaya, udah 17.000 semua. Begitu kalau rezeki mau datang. Saya mengatakan apa? Dengan uang bisa beli obat, tapi tidak bisa beli sembuh. Coba ingat yang dulu di pesantren, sakit apa aja ke Pak Kiai air putih. Sakit perut Pak Kiai air putih, pusing kepala air putih. Sampai ada tetangga pesantren lahiran udah 3 hari belum keluar, dikasih air putih, keluar Pak. Jadi kayak oli gitu kan, gitu kan. Susah diterima. Makanya uang bukan tujuan, uang hanya alat. Ini mati-matian gitu. Wah, nyari uang. Waktu kita sehat dikorbankan kesehatan, yang penting dapat uang. Wah, kurang tidur dikumpulin uang. Karena nggak pernah mikirin kesehatan, dapat uang sakit. Sekarang dikorbankan uangnya, yang penting sehat. Ampun dah. Kapan bahagianya? Oke, saya teruskan. Enggak, biar kita mengundang ini loh memori kita. Jadi yang ngacilin doa, kita suruh berdoa, suruh wudu, tahajud, nikmati itu semua, terapi semua yang luar biasa. Betul Pak. Jadi jangan orientasi duit gitu, biar dapat ini. Duit bisa beli obat, tapi nggak bisa beli sembuh. Makanya kita sakit ngadu ke Allah dulu, biar Allah jangan-jangan ngasih inspirasi. Ya udah minum air putih yang hangat, jadi sembuhnya. Saya dengan izin Allah Pak, nggak pernah sakit gigi. Waktu sakit yang ini, yang bulan April kemarin, 7 penyakit termasuk sakit gigi. Udah ke dokter kemana gitu kan. Sembuhnya apa Pak? Kumur-kumur air garam. Udah terus ini mau dicabut begini, retak, nggak diapa-apain, patah sendiri Pak. Jadi nggak jadi dioperasi, nggak jadi dia. Intinya segitu mudahnya. Kumur-kumur air garam, kalau udah rasanya gusinya nggak enak. Alhamdulillah. Contoh lah itu, sederhana aja lah. Ya, oke. Contoh nih, wanita ini hambur-hamburkan uang di rumah sakit, minta penyakitnya disembuhkan oleh dokter di daerah Harbin, Tiongkok. Jadi dia ceritanya bawa uang penuh semobil uang, nanya, dokter ini kanker saya bisa disembuhkan? Oh nggak bisa Bu, karena udah stadium 4, dibuang duitnya tuh, dihambur tuh, percuma ngumpulin duit, nggak bisa nyembuhin. Salah dia, coba datang ke sini ngaji, uangnya disedekahkan kan gitu ya. Nah itu, jadi memang bersyukur sekali kita jadi muslim Pak, banyak kemudahan gitu ya. Oke, saya teruskan lagi. Dengan uang mungkin bisa beli kasur mewah, tapi bukan tidur nyenyak. Dijamin nggak kalau kasurnya empuk, nyaman, pasti bisa tidur? Enggak. Kalau utangnya banyak, ayo, lagi bermasalah dengan pasangan, oke, kita lagi ribut ini, tidur kasurnya mahal gitu kan. Saya pernah diajak pameran sama seseorang, Pak Rahmat ikut pameran yuk, ada tempat tidur lagi murah. Berapa Bu harganya? Ada yang 100 juta kok. Masya Allah, murah 100 juta. Kita mah beli rumah itu. Padahal belum tentu kalau dia beli kasur yang 100 juta dia pasti lebih nyenyak. Punten ya, ini yang digambarnya Abang Beca ini bisa lebih nyenyak, security kita bisa lebih nyenyak, marbot kita. Punten sekali lagi, habis kerja ngapel tidur gitu ya. Atau bapak yang niatnya tahajud malah tidur nyenyak, niatnya baca Quran tidur nyenyak. Masya Allah. Ini sampai bapak mungkin tahulah teman-teman kita yang tidak mengenal agama, untuk tidur aja minum obat gitu kan. Salah. Coba teman-teman yang kayak gitu diajak ngaji langsung tidur gitu kan. Segitu murahnya gitu ya. Jadi pada salah sih orang yang nggak ngerti gitu rahasia ngaji gitu ya. Jadi dengan uang mungkin bisa beli kasur mewah, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Karena apa? Kasur hanya alat, bukan tujuan. Ingat ini Pak. Makanya Masya Allah ya, saya kalau ingat nasihat mbah saya kadang-kadang ketawa. Mat, nanti kalau tidur kamu bantalannya kentongan saja. Kalau di kampung kan pesantrennya ada masjid, ada kentongan, ada beduk gitu kan. Saya waktu nggak paham, wah pertama sakit, lama-lama nggak. Tasawuf tujuannya biar nggak nyenyak juga, ternyata biar bangun sholat gitu kan. Kalau tidurnya empuk malah kenyenyakan gitu. Ini ya cerita agak lumayan konyol juga ya. Masya Allah. Jadi bayangkan Pak, berapa banyak orang ngumpulin duit untuk beli tempat tidur yang nyenyak, tempat tidur yang mewah, ternyata tidur nggak nyenyak.
Oke, seterusnya lagi, nggak apa-apa lah ngaji dimotivasikan begini, membangkitkan sehingga kita tahu mana alat, mana tujuan, ya efektif hidup kita jadinya. Dengan uang mungkin bisa beli darah, tapi bukan beli nyawa. Wah, donor ya, saatnya meninggal. Ya kita hanya bisa beli darah, tapi nggak bisa beli nyawa. Oke, dengan uang mungkin bisa beli jabatan, tapi bukan kehormatan. Karena ada di sebuah negara, ya. Presidennya dipanggil nama yang lain begitu ya, karena dia bisa jadi presiden, bisa jadi raja gitu kan, dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara, bisa beli jabatan, bisa beli bupati, wali kota apa sekarang ya, anaknya biar jadi juga bisa diubah segalanya, pokoknya bisa. Tapi bukan beli kehormatan nggak bisa dibeli Pak. Wah, apakah dia udah jadi langsung kita orang? Enggak, malah diledekin, dilecehin gitu ya. Jadi dengan uang mungkin bisa beli jabatan, nyogok lah apa bahasanya, tapi nggak bisa beli kehormatan dengan akhlak kita, akhlakul karimah, bergaul seperti itu Pak, dengan muamalah yang baik. Jadi sekarang kan manusia Indonesia lagi terhipno dengan program yang nggak karu-karuan, orang berlomba mengumpulkan uang, dengan uang apa aja bisa dibeli kan, termasuk jabatan tadi, sehingga udah nggak sehat lagi sebetulnya. Pemilihan yang dilakukan kadang-kadang formalitas, karena sebelumnya udah tahulah yang dipastikan akan jadi ini nih, semua bisa dibeli, partai politiknya dibeli, tapi nggak bisa beli kehormatan, percaya deh ya, nggak bisa beli kehormatan. Kayak ini di buku saya di halaman 66, di buku ini, yang punya buku bisa dilihat. Nanti di rumah ada kok Pak di situ ya. Oke, tapi nggak ada gambarnya. Kalau gambarnya mahal bukunya. Nanti nyari-nyari gambar, tulisan aja. Oke. Dengan uang mungkin bisa beli buku, tapi bukan beli ilmu. Coba yang di rumah tuh banyak bukunya di perpustakaan, dibaca nggak? Pajangan kan? Iya, debu ya, dibersih-bersih. Ya kalau nggak dibaca nggak jadi ilmu gitu ya. Karena apa? Kita dengan uang 100 juta perpustakaan itu lengkap Pak. Percaya saya Pak. Apalagi buku-buku agama murah Pak. Murah Pak. Satu paket misalkan yang katakanlah kayak kita yang nggak bisa bahasa Arab, beli tafsir Ibnu Katsir gitu, cuma berapa juta? Udah 13 jilid Pak. Bapak tambah lagi tafsir yang lain yang kontemporer berapa? Udah penuh tuh. 100 juta tuh penuh tuh ruangan perpustakaan Bapak itu, model macam-macam. Mampu beli buku, tapi nggak bisa beli ilmu, karena ilmu bukan dibeli, dipelajari, dibaca berulang-ulang. Itu Pak. Jadi ini harus paham betul bahwa benar-benar ya, yang namanya uang itu alat, bukan tujuan. Ya, alat, sarana. Dengan uang mungkin bisa beli rumah mewah, bisa beli mobil mewah, tapi tidak bisa beli bahagia. Di puntennya yang punya mobil Mercy gitu, Mercy-nya bagus gitu, tapi kita lagi marahan dengan istri, naik mobil enak nggak? Satu ngadep kemana, satu ngadep kemana. Saya ingat betul gitu kan, anak saya waktu masih kecil-kecil suka berantem ya, anak kecil pergi jauh pakai mobil, tujuannya mau rekreasi. Mobil yang besar jadi sempit Pak. Ini mobil Grand Livin kan cukup gede ya, anak 2 sama bapak ibunya berempat, tapi kayak sempit. Karena Pak, adanya ngadep ke sana, kakaknya ngadep ke sana, kan lagi nggak akur gitu kan. Jadi mobil yang besar jadi sempit. Bahagia nggak? Enggak. Sama Bapak mau rumahnya tingkat berapa saja, kamarnya 9 sekalipun, kalau Bapak lagi berantem sama istri, coba terasa bahagia Pak? Rumah terasa luas, terasa sempit Pak? Sempit Pak. Ya, karena apa? Ini kita bisa beli rumah mewah tapi nggak bisa beli bahagia. Kalau seandainya bahagia bisa dibeli Pak, sudah dibeli sama orang kaya Pak. Kalau bahagia itu di sebuah tempat, semua orang pindah ke tempat itu biar bahagia. Kalau bahagia apa lagi misalkan? Nggak ada, bahagia ada di sini Pak. Semakin kita mensyukuri, semakin bahagia. Ya, mungkin rumah kita kontrak gitu, tapi kita damai akur gitu, masya Allah, damai sekali Pak. Rumah kita sempit ya, rumah standar misalkan, ya nggak ada masalah, ya, karena rumah hanya sarana bukan tujuan gitu kan. Alat juga apa namanya, uang juga. Jadi dengan uang betul-betul hanya bisa beli rumah mewah,
mobil mewah, tapi nggak bisa beli bahagia. Mohon maaf ya, Allah titipkan kepada saya klien-klien yang sekarang ada itu bukan main-main. Saya lihat di garasinya itu, masya Allah, mobil sampai lebih lah 5 kali, tapi tidak berantem. Udah tiap hari ngomongin, aduh, masya Allah Ta'ala. Itu mendamaikannya juga levelnya kalau udah segitu luar biasa. Yang bisa mendamaikan hatinya, ditaklukkan bahwa hidup ini sementara, hidup ini ada tujuan akhirat. Jadikan semua itu bekal akhirat. Dan solusinya Bapak tahu apa? Di antara solusinya dikir. Akhirnya dengan sederhana itu, karena janji Allah dengan berzikir akan hati menjadi tenang. Oke. Dengan uang mungkin bisa beli tempat indah. Manalah, pulau lah, apalah, cottage lah, apa yang Bapak bisa beli gitu ya. Tapi tidak bisa beli kedamaian. Bapak resah gelisah, pergi ke puncak kemana gitu kan. Tetap aja Pak, kalau kita hatinya yang bergejolak nggak bisa damai. Ya pindah lagi kemana? Karena bukan di situ, ada di sini, di hati kita. Oke. Dan dengan hati yang jernih, kita mengetahui bahwa uang hanya alat, bukan tujuan. Ternyata uang hanya alat, bukan tujuan. Dengan uang kita bisa sedekah yang banyak, bisa nolong orang lain, karena alat, jadilah pahala. Kalau dengan uang kita tidak bisa menggunakannya, sia-sia. Karena apa? Uang hanya alat, bukan tujuan. Nah, kalau begitu jangan nyari uang. Ya enggak dong, kalau tujuannya untuk ibadah. Mohon maaf saja, satu pesantren dengan santri yang kecil kayak kami sekitar 200, ya nggak boleh kurang 100 juta tiap bulan untuk makan, untuk gaji guru. Nah, kalau untuk dapat 100 juta kan harus usaha. Berapa usaha yang kita bangun, sumber-sumbernya kan ikhtiar kan. Nah, kalau niat yang nyari uang apa nggak babak belur? Kalau niatnya ibadah, ya kalau tercapai alhamdulillah, nggak udah dapat niatnya kan gitu. Ya, Bapak masih ingat nggak? Inad dunya li arba'atin nafarin. Sesungguhnya dunia milik 4 orang. Pertama, dalam hadis tadi dikatakan orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu dan harta, yang dengan ilmunya dia membangun silaturahim, kemudian dia membagusin takwanya, dia mengerti hak-hak Allah. Maka Allah mengatakan apa? Rasul mengatakan wa hadza bi afdalil manazil. Ini orang yang paling utama. Jadi kalau bisa, kalau dalam hadis tadi kita punya kedudukan yang kaya dan berilmu. Kenapa? Ternyata dalam praktek di lapangan orang yang dakwah hanya dengan ilmu bagus, tapi lebih bagus kalau dakwah dengan ilmu dan harta. Kenyataannya apa Pak? Kenapa banyak diantara umat Islam murtad? Karena miskin. Kami pernah beberapa kali ke tempat yang ketika dengan lisan saja ya berhasil, tapi lebih berhasil dengan harta. Kalau orang lagi miskin, nggak punya kerjaan, bagus nggak dinasihat untuk sabar? Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita bilang, ini Bapak ada kerjaan, ini gajinya sekian, lebih bagus. Ini Bapak kesulitan, ini saya kasih modal untuk usaha, lebih bagus. Kisah nyata mungkin Bapak bisa lihat ketika yang lalu kita bedah buku tentang Kanal Berkah kan, ketika kita masuk di sebuah tempat disebut kampung judi, di situ berapa kali kita ditolak, berapa kali musola tempat kita kajian ngaji anak-anak ditendang pintunya, dibawaan golok macam-macam. Rasanya berat sekali dakwah di situ. Ya. Terus satu hari karena suasana sudah agak genting gitu, saya bilang sama guru-guru, sudahlah kalau gitu kita hijrah saja ke tempat lain. Takut ada apa-apa, saya yang paling tua, saya ngeri gitu kalau urusan hukum. Apa kata ustadz-ustadz kita yang di sana yang masih muda-muda? Ayah lebih baik saya mati di tempat sini daripada meninggalkan dakwah di kampung ini. Ini berapa ustadz meninggalkan kampung ini nggak sanggup. Masa kita juga begitu? Nah, saya pikir kalian konyol kalau teruskan. Dirubah strateginya. Besok lagi pas bulan Ramadan kirim sembako Pak, 300 paket satu RW itu. Ya berapa RT lah saya lupa, yang jelas selingkungan di mana lembaga kami ada dibagi. Waktu itu nggak mahal aja, ada ya sembako itu, ada beras, ada minyak, ada Indomie dan sebagainya gitu. Orang yang tadi menyerang dalam tanda petik lah, mengganggu kita, dapat juga, kaget dia. Dari mana? Dari Anahal. Mulai dia berubah itu.
Mulai halus ketemu kita. Itu bulan Ramadan. Begitu ngelewatin Idul Adha, saya ikhtiar betul tuh nyari siapa yang mau kurban, yuk boleh nggak nitip ke Anhal, tapi bukan yang di Bogor, saya bilang, ke tempat yang ini, saya bilang. Ada, ternyata alhamdulillah saya dapat 3 sapi, 30 kambingan lah, kurang lebih, persisnya berapa saya lupa, tapi sekitar itu. Bayangkan, bertahun-tahun itu nggak ada orang kurban, Pak. Kalau ada kurban satu untuk satu RT aja kurang, satu kambing itu, kurban ada sapi. Sekali kurban, segitu banyak orang bawa daging tuh berat, Pak. Saat itulah menjadi asbab hidayah, berubah total, Pak. Orang yang memusuhi jadi melindungi, kalau saya ke sana mobil saya dijaga oleh preman sangat, wah hati-hati sekali. Dan akhirnya Pak, terus dibangun seperti itu. Komunikasi kalau ada kurban dikasih sampai sekarang itu. Akhirnya Pak, yang tadinya itu kampung judi sekarang menjadi kampung santri Pak. Disebutnya Pak, santri kita udah hampir 500 di situ Pak, 300 lebih lah. Ya. Dan kalau ada lomba-lomba sering kita mewakili tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sering dari anak-anak kami. Rubah total Pak. Jadi kalau seandainya masih gaya yang lama, dinasihat terus-menerus, gagal. Makanya uang ini alat gitu. Kalau untuk begitu perlu juga kita kaya raya Pak, biar mudah kita berdakwah. Rasul mengatakan yang punya ilmu, punya harta, dia makom yang bi afdolil manazil Pak. Nah makom yang kedua, kata Rasul, orang yang dikasih oleh Allah ilmu tapi tidak punya harta, tapi dia bercita-cita seperti orang pertama. Oh kalau saya kaya, saya akan berdakwah lewat uang, saya akan bangun masjid, saya akan bangun pesantren. Hanya seandainya kalau saya kaya, niat gitu, sampai meninggal nggak sempat juga kaya dia. Kata Allah apa? Rasul menyampaikan, dia mendapatkan pahala karena niatnya Pak. Masih beruntung. Jadi kalau kita nggak bisa jadi orang berilmu dan kaya, minimal berilmu. Nah yang ketiga, orang yang dikasih oleh Allah harta tapi nggak punya ilmu, yang dengan hartanya dia hambur-hamburkan, berpoya-poya, dia berpoya-poya seperti itu. Kata Rasul mengatakan apa? Inilah orang yang paling buruk, dikasih harta oleh Allah untuk hal yang tidak sesuai tujuan diberikannya harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamer harta, poya-poya kesana kemari. Nah terus yang keempat, ada orang yang tidak punya harta, nggak punya ilmu, tapi bercita-cita seperti orang yang ketiga. Oh kalau saya kaya, saya akan begini, akan begitu, poya-poya, akan pamer, sampai mati tetap miskin. Dia paling celaka. Dunia sengsara, di akhirat neraka. Nah bayangkan Pak, artinya apa? Kembali lagi, harta yang kita miliki adalah alat. Ya, anak-anak yang kita titipkan kepada kita alat. Semua yang di dunia ini alat untuk siapa Pak? Tujuan, yaitu apa? Akhirat. Jadi jangan sampai kita dalam hidup ini terbalik-balik ya, yang sebagian kita urusan agama dijadikan tujuan akhirat, dunia. Misalkan banyak orang sedekah tapi tujuannya bukan untuk sedekah biar dapat viewer banyak, like banyak ya. Mudah-mudahan yang saya lihat salah, tapi kalau benar itu rugi sekali. Karena itu kita mulai membangun dalam diri kita yang harus diingat adalah selalu agar orientasi akhirat diawali dari mengubah amal mubah menjadi ibadah. Ya kita boleh merenung apa saja dari bangun tidur, dari sebelum tidur ini ubah. Mau tidur pastikan kita berwudu, berdoa, tidur, biar sepanjang tidur kita disebut orang berzikir. Kemudian bangun lagi kita harus minum, bismillah, niat minum ibadah. Kamar mandi dan sebagainya, terus saja semua sampai kita mau berangkat kerja, melayanin keluarga, ya olahraga, semua diniatin ibadah. Sehingga umur kita yang terbatas ini punya pahala tanpa batas. Jangan dibalik-balik. Kalau orang munafik kan enggak, urusan agama, urusan akhirat dijadikan tujuan dunia. Jadi kelihatannya sholatnya biar dilihat orang, udah dapatnya dunia. Ya, mengumpulkan harta, pamer biar disebut orang kaya, dunia lagi. Bapak masih tahu bahayanya orang-orang orientasi, bahayanya salah orientasi. Orang yang pertama dilemparkan neraka bukan penjahat seperti kita bayangkan, pezina. Orang-orang yang di dunia baik sekali. Di hadis tadi dikatakan pertama yang dipanggil orang yang mati syahid di mata manusia. Ketika tanya apa yang kamu lakukan ketika dulu, saya berjihad karena Allah. Dan akhirnya apa? Bohong kamu, kadzabta, kamu berjihad biar disebut pahlawan, biar disebut orang yang pemberani gitu kan. Maka disuruh malaikat lempar dia ke neraka. Orang kedua orang yang
dermawan, orang yang banyak sedekah. Ketika tanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat saya kepadamu? Oh, saya bersedekah karena Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu bersedekah biar disebut dermawan, disebut orang yang peduli dengan orang lain. Hanya itu niatnya, neraka. Yang ketiga, orang yang berilmu juga demikian. Untuk apa kamu punya ilmu? Apa yang kamu lakukan? Usah dengan mengajarkan ilmu karena Allah. Kadzabta, kamu mengajarkan ilmu disebut alim, disebut qori, disebut apa? Lempar juga. Bayangkan aja, ini yang secara dunia baik sekali. Siapa yang mengatakan orang mati syahid nggak baik? Siapa yang mengatakan orang dermawan tidak baik? Siapa yang mengatakan orang berilmu tidak baik? Kenapa ini celaka di akhirat? Salah niat. Ini yang katakan amalan akhirat niatnya dunia hancur. Nah, kita balik sekarang. Kalau amalan akhirat diniatin dunia hancur, kita rubah amalan dunia diniatin tujuan akhirat. Nah, kalau begitu automatically yang akhirat apalagi dijaga betul. Sholat kita ya karena Allah, bukan karena biar dilihat manusia. Sedekah kita juga begitu. Makanya ini perlu hati-hati di usia-usia yang kayak kita udah mulai di atas 60-an, 50-an, karena umur kita insya Allah tidak lama lagi gitu. Makanya yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi bekal akhirat gitu ya. Baik, saya rasa pagi ini sampai di sini. Insya Allah Ta'ala bila kita diberi waktu untuk bisa berjumpa lagi dan diberi ruang untuk mendiskusikan ini, nanti pertemuan yang akan datang kita akan satu topik lagi, berpikir positif sebagai magnet untuk mengundang keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, nanti kita akan kombinasi antara teori-teori modern dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, sehingga mudah-mudahan bobotnya lebih terasa ya. Karena kalau saya kupas sekarang juga waktunya sudah habis, nanti pas ketemu kita dibikin sub-sub aja. Pertemuan yang akan datang khusus berpikir positif atau husnudon. Pertemuan berikutnya kita berpikir kreatif, bagaimana hidup yang sebentar ini kreatif, ada ide apa aja. Yang keempat, jangan lupa bagaimana kita berpikir produktif, dengan waktu yang sama kita punya karya yang berbeda, dengan waktu yang sama punya pahala yang berbeda, produktif sekali. Nah, ini di pola pikir saja sudah mengubah hidup kita insyaallah ta'ala. Namun demikian, seperti pelajaran atau kesuksesan yang lain, untuk bisa mendapatkan ini semua tentu dengan kesabaran, termasuk sabar ketika kita untuk hadir di majelis ilmu dan sabar untuk mengikutinya dengan baik. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi hari ini ada manfaat. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, silakan. Kalau ada yang mau tanya, kebetulan saya agendanya tidak pagi-pagi amat. Biasanya kalau di sini saya lanjutannya di Cipayung itu jam 7 udah mulai ada parenting di sana. Hari ini tidak ada, jadi silakan kalau ada yang mau tanya. Tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti aman gitu ya. Kita bisa langsung sholat suruh. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kami semua. Semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, tambah berkah hidupnya, dan mudah-mudahan kita pada akhir hayatnya kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tutup ngaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Bapak Ibu Siap. Sudah selesai melaksanakan sholat subuh. Saya pergi. Alhamdulillah. Ada